Terima kasih Anda masih di Mata Najwa. Saya ingin ke Irma Handayani, inisiator Gerakan Masyarakat Lapor COVID-19. Jadi konkretnya apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa data tentang COVID-19, berapa banyak yang tertular, itu betul-betul mencerminkan kenyataan sesungguhnya, Irma? Jadi sangat penting untuk dipahami bahwa masalah pandemi ini sebenarnya bukan masalah pemerintah saja. Apakah itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi, atau pemerintah pusat. Tapi ini masalah kita semua, seluruh warga Indonesia dan bahkan di dunia, karena ini sudah menjadi pandemi. Oleh karenanya, kita mesti gotong royong, bahu-membahu untuk bisa saling memberikan informasi akan kejadian-kejadian yang kita tahu di sekitar kita, setidaknya yang kita duga terkait dengan COVID-19. Karena kita semua sudah mendapatkan edukasi dari pemerintah dan banyak sekali inisiasi warga memberikan edukasi tentang gejala dan lain sebagainya yang terkait COVID-19. Nah, karenanya kami kemudian berpikir apa sebenarnya yang bisa memudahkan warga untuk bisa memberikan informasi ini. Kami melakukan riset singkat tentang bagaimana dan apa sebaiknya mediumnya yang bisa diakses oleh kebanyakan warga. Nah, kami menggunakan aplikasi chat lewat WhatsApp dan juga Telegram yang kebetulan banyak digunakan oleh warga yang bisa secara langsung memberikan menjemput bola kepada warga dan warga tinggal mengisi informasi apa saja yang dia ketahui. Di sana dia hanya tinggal mendapatkan link, kemudian tinggal mengisi namanya siapa, mengisi beberapa isian demografi seperti nama, umur, alamat, dan apakah dia ingin memberikan informasi tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Kalau tentang dirinya sendiri biasanya orang mengalami gejala atau tanpa gejala, misalnya seperti itu. Tapi bisa juga misalnya kalau misalnya saya memiliki rekan atau saya mengetahui ada tetangga saya yang kebetulan misalnya meninggal, seperti peristiwa beberapa waktu yang lalu ada teman kami itu kebetulan ada yang meninggal dan kemudian dikebumikan dengan proses steril seperti pasien COVID-19 karena mungkin dia belum mendapatkan akses untuk dites, di swab COVID-19 untuk memastikan positif negatifnya. Nah, kejadian seperti itu bisa dilaporkan melalui WA bot ini atau Telegram bot. Boleh disebutkan supaya lebih jelas, jadi masyarakat yang mau melaporkan bisa ke nomor berapa, Irma? Oke, nomornya sebentar, saya harus membuka, tapi kami bisa mengirimkan linknya, sebentar. Nomor... Ada web kan, ada spesifik, ada website yang kemudian nanti akan menampung dan data-datanya ini akan diolah begitu ya? Betul sekali. Teman-teman juga bisa mengakses web www.laporcovid19.org. www.laporcovid19.org. Baik. Betul sekali. Baik, nanti kita tolong produser di atas untuk bisa mencantumkannya dalam grafis supaya bisa terlihat juga di layar. Sekali lagi teman-teman, www.laporcovid.org. Ini adalah website yang bisa teman-teman akses untuk membantu mengumpulkan data-data tentang COVID-19. Sekali lagi, semakin banyak data yang terkumpul, semakin banyak kita bisa tahu bagaimana extend atau seberapa jauh sesungguhnya pandemi ini sudah ada di negeri ini dan kebijakan yang diambil mudah-mudahan bisa lebih komprehensif. Ada lagi yang mau ditambahkan, Irma? Ya, nomornya sebenarnya saya sudah dapat ini, Nana, 0812 9314 9546. Saya ulang ya, 0812 9314 9546. Betul. Oke, nanti kita akan tunjukkan juga di layar. Jadi di nomor ini diharapkan semuanya bisa mengirimkan informasi yang kemudian nanti akan diolah. Baik. Betul. Baik, saya ingin ke Pak Wiku. Pak Wiku, bagaimana Anda menilai gerakan-gerakan yang dilakukan masyarakat untuk memastikan bahwa data yang diperoleh pemerintah dan negara begitu ya, itu betul-betul bisa akurat? Tanggapan Anda, Pak Wiku? Ya, itu adalah inisiatif dari masyarakat yang sangat bagus. Jadi pendekatannya top down dan bottom up. Jadi ini kan sebenarnya yang berperang ini seluruh masyarakat. Jadi kalau masyarakat berpartisipasi menyampaikan kondisinya, menyampaikan bahwa dia sakit atau temannya sakit, saudaranya sakit, maka burden dari masyarakat atau beban yang ada di masyarakat akan jadi lebih tergambar.
intervensi yang paling penting sebenarnya adalah massive screening. Jadi adanya rapid test itu akan mempercepat melihat kondisinya. Dan kalau itu dilakukan dengan physical distancing berdua, maka otomatis kasusnya itu akan mudah sekali untuk bisa turun. Kan sekarang ini semua orang berproyeksi menghitung macam-macam dengan rumusnya. Betul, itu kan kalau tidak dilakukan intervensi. Kalau dilakukan intervensi dengan tepat, itu sebenarnya nggak akan bisa naik. Mungkin saya bisa menyampaikan begini. Prinsip saja, kita ini kan berlawanan dengan virus. Pertama harus kita kenali musuh kita. Kedua, kita harus kenali diri kita. Ketiga, kalau kita sudah kenal dua-duanya, maka kalau kita berperang ya pasti kita menang. Cara dia masuk adalah melalui droplets. Droplets itu bisa kena ke hidung, atau kalau kita nggak pakai kacamata, kena ke mata. Yang lainnya bagaimana dia bisa masuk? Karena kan dia cara menempelnya adalah melalui reseptor namanya ACE2. Itu adanya di mukosa mata, hidung, dan mulut. Jadi kalau tangan jari kita selalu bersih sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut, maka sebenarnya penularannya sudah hampir habis. Jadi kalau gerakan massa, masyarakat seluruhnya disiplin menggunakan pendekatan seperti itu, maka musuhnya nggak bisa masuk lagi. Jadi kita nggak usah melihat dari kasusnya itu saja, tapi betul-betul mari kita bergerak cepat, promosi kesehatan kepada diri kita, kepada keluarga kita, untuk betul-betul selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum kita menyentuh kepada 3 tempat yang utama itu. Itu sudah hampir 80% menghambat penularan. Yang kedua adalah pakai masker. Karena masker itu bukan hanya kita yang memakai, tapi orang lain juga harus memakai. Jadi kita harus punya solidaritas. Kita kasih masker pada orang yang tidak punya atau tidak menggunakan. Kita mengingatkan. Jadi otomatis dua-duanya saling mengingatkan. Itu adalah prinsip utama dari kesehatan masyarakat dan itu tidak dilakukan di seluruh dunia. Indonesia harus melakukan itu dan kami yakin kurvanya itu akan menjadi landai kalau kita bergerak bersama-sama. Kalau kita bisa 70% masyarakat Indonesia merubah perilakunya yang sama, maka virus itu akan kehilangan akal untuk bisa masuk ke dalam tubuh kita. Oke, terima kasih Pak Wiku. Saya ingin terakhir ke Pak Zulfikar. Keterbukaan data itu menjadi sangat penting, itu juga menjadi salah satu cara kita untuk bisa memerangi ini. Tanggapan Anda soal pentingnya keterbukaan data, termasuk keterbukaan data yang selama ini selalu diberikan oleh pemerintah. Silakan. Oke, data itu kan sebenarnya bisa dilihat sebagai cahaya yang membuat kita paham kita berada di mana gitu. Dan keterbukaan data itu sangat penting karena itu membuat kita tahu apa yang terjadi di sekitar kita dan bagaimana kita melakukan. Masalahnya ketika keterbukaan data itu juga tercapai, yang sering jadi masalah yang saat ini saya lihat itu adalah kelambanan untuk mengambil tindakan, dan ini datangnya dari atas. Tadi Pak Wiku bilang responnya itu harus dari atas dan dari bawah bersama-sama. Saya setuju sekali. Cuma masalahnya itu bottleneck-nya itu selalu dari atas. Jadi menurut saya yang di atas ini tuh harus bergerak 10 kali lebih cepat dari apa yang dikerjakan sekarang. Lalu kemudian kita menggunakan data yang lebih lebih transparan dan juga bisa menggunakan atau memanfaatkan masukan-masukan yang datang dari para ilmuwan kita yang ada yang banyak yang sebenarnya Indonesia memiliki banyak ilmuwan gitu. Dan kita menggunakan sains untuk mengetahui tidak hanya berapa banyak jumlah kasus, tapi juga polanya, sehingga kita tahu ketika virus ini menyebar kemana, kita sudah menunggu 2 langkah di depan gitu. Jadi kita butuh ekstra tenaga untuk harus 10 kali lebih cepat. Bang Refli, singkat saja, kita harus bergerak 10 kali lebih cepat, terutama pemerintah pusat. Anda sependapat dengan itu? Singkat saja. Iya, yang paling penting adalah ada kepemimpinan yang kuat, tegas, meyakinkan masyarakat, dan kemudian mau mengambil resiko apapun politik sosial ekonomi untuk memerangi virus ini dan mengembalikan kesehatan masyarakat. Itu yang penting. Terima kasih Bang Refli Harun sudah bergabung. Pak Wiku, terima kasih sudah bergabung. Teman-teman, Pak Irma dan Pak Zulfikar, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam hari ini. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan bela sungkawa yang mendalam untuk sahabat saya Glenn Fredly yang meninggal dunia malam ini. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa. Selamat malam, sampai jumpa.
Virus corona bergerak dengan luar biasa cepat, tak ada negara yang sejak awal sudah punya kiat. Namun banyak yang akhirnya lugas mengambil sikap dengan cepat belajar dan bekerja dengan sigap. Kegagetan di awal dibayar lunas dengan kecepatan dalam melandaikan kurva pertambahan korban. Sederhanakan administrasi dan berbelitnya birokrasi jika tidak ingin melihat kita dilibas oleh pandemi. Optimisme hanya berguna bersama logika, bukan asa semu yang justru melumerkan waspada. Kebijakan mesti diambil dengan pijakan ilmu, bersama timbunan data-data yang memang bermutu. Yang harusnya dikendalikan adalah virus dan bukan data, karena nyawa setiap warga bukan sekedar statistika. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu, menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap, niatkan kunjung terkepak.